Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada sebuah kalam yang barangkali kita semua pernah mendengarnya, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal akan Tuhannya. Perkataan ini berasal dari seorang sufi yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Beliau seorang sufi yang dijuluki juga sebagai lautan kebenaran, dijuluki juga pembimbing ulama dan juga penjelajah jalan menuju Tuhan. Yahya bin Mu'az pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan menanyakan kalam tersebut. Rasulullah menjawab, "Ya, itu kalamku." Sehingga setelah terbangun dari tidurnya, Yahya bin Mu'az malu kalau tidak menyampaikan bahwa ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa bertemu dengan Nabi dalam keadaan mimpi, maka dia akan bertemu dalam keadaan terjaga, dan setan tidak akan dapat menyerupai Rasulullah. Namun demikian, kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri dari fisik Rasulullah. Ciri-ciri fisik Rasulullah ialah perawakannya sedang, kemudian bahunya bidang, perutnya keras, wajahnya putih kemerah-merahan, dan Nabi suka warna hijau, pakai tutup kain di kepalanya. Bahasan kita kali ini adalah bagaimana mengenal diri kita. Kalau kita mengenal diri kita bahwa nama saya adalah si Fulan, artinya kita hanya mengetahui sebuah nama saja. Manusia itu terdiri dari dua, yaitu jasmani dan rohani. Yang perlu kita ketahui dari jasmani kita, paling tidak 4 butir. Yang pertama adalah jasad. Jasad yang nampak sekarang ini adalah susunan dari atom, proton, elektron, dan neutron. Ilmuwan menyatakan bahwa dalam diri kita ini tersusun 4 juta triliun atom. Betapa hebat pembuatan atau penciptaan manusia oleh Sang Pencipta, sehingga secara ilmu pengetahuan sulit kita membayangkan bahwa diri kita ini dibentuk dari 4 juta triliun atom, yang kalau kita digitkan, nolnya itu adalah 28 digit. Kemudian diri kita ini dari tanah diciptakan dan akan kembali ke tanah. Walaupun sebagian besar diri kita itu adalah air, dan pada saatnya juga akan mencair menjadi air. Yang kedua adalah jantung. Jantung adalah organ yang sangat penting atau paling vital dalam tubuh manusia, karena berfungsi untuk memompa darah dan mengalirkan kepada seluruh tubuh kita. Nah, kemudian untuk menentukan seseorang mati atau hidup, itu perlu pengecekan EKG. Biasanya jantung ini dikatakan kalau jantung sudah tidak bergerak, berarti seorang itu sudah meninggal dunia. Namun di dalam bidang kedokteran, bahwa untuk memastikan betul-betul seseorang itu sudah meninggal, maka dilakukanlah pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram. Dari EKG ini diketahui kapan jantung kita itu berhenti bergerak. Yang ketiga, otak. Otak manusia ada sekitar 1,5 kilogram beratnya. Terdiri dari 1 triliun sel neuron. Dan bahkan ada yang menyatakan 2 triliun
sel neuron. Otak kita ini yang berfungsi aktif itu sekitar 100 miliar neuron dan tidak lebih dari 1% yang terhubung. Orang yang cerdas, orang yang pintar, itu orang yang antara sel-selnya itu banyak terhubung, sehingga informasi itu segera bisa terhubung dan diinformasikan kepada otak, otak mengolah, kemudian dikirim kepada akal kita. Nah, yang keempat adalah tulang ekor. Tulang ekor manusia ini terdiri dari 4 ruas yang bentuknya kalau seperti jari yang dibalikkan. Nah, hadis riwayat Muslim bahwa bumi akan mengolah seluruh bagian dari tubuh manusia kecuali tulang ekor. Dari itulah seseorang manusia diciptakan, dan dari tulang ekor itu pula lah manusia akan dihidupkan kembali di hari kebangkitan. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari diri kita kecuali adalah tulang ekor. Darinya lah makhluk disusun kembali pada hari kiamat nanti. Selain jasmani, diri kita juga terdiri dari rohani. Tidak kurang dari 4 yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ruh. Ruh ini tidak sanggup manusia untuk meneliti atau memperdalam seperti apa ruh ini. Karena ruh adalah urusan Allah. Ruh ditiupkan ke rahim seorang ibu itu pada saat umur 120 hari. Namun sebelum ditiupkan, kita pernah berjanji kepada Allah, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alastu birabbikum, qalu bala sahidna. Allah meminta persaksian kepada kita, apakah aku ini Tuhanmu? Maka kita menjawab, kami bersaksi ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Yang kedua adalah kalbu. Kalbu ini adalah tempat berlabuh cahaya Allah. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa ingatlah, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, apabila ia baik, maka seluruh tubuh akan baik, dan apabila ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Itulah yang dinamakan kalbu. Adapun tanda-tanda diri kita itu sudah mendapat cahaya Allah itu ada 3. Yang pertama adalah hati senantiasa menghadap kepada akhirat. Dan yang kedua, hati tidak tertuju kepada kesenangan dunia saja, hanya mengejar sesuatu, karena di dunia ini adalah fata morgana. Dan yang ketiga, hati selalu menyiapkan diri akan kematian, sebelum kematian menghampirinya, banyak bertaubat. Nah, yang ketiga adalah akal. Akal sehat pernah kita bahas juga khusus mengenai akal sehat, yaitu berpikir positif, akal budi yang baik, berpikir tentang sifat-sifat Allah dan kemaha sempurnaan Allah, serta berpikir tentang ciptaannya. Yang keempat adalah nafsu. Nafsu berbeda dengan setan, karena nafsu itu ada di dalam diri kita. Sementara itu setan adalah berada di luar diri kita. Sehingga hanya diri kita yang mampu untuk mengendalikan nafsu ini. Kalau setan sudah membisikkan kepada nafsu, kalau kita tidak sanggup untuk melawan hawa nafsu, maka yang kuat adalah hawa nafsu. Tapi kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu, maka kita akan menjadi seorang yang beriman dan bertakwa. Jadi sebagai kesimpulan, untuk mengenal diri bukan hal yang mudah. Kalau entitas jasmani kita bisa kita ketahui dari ilmu kedokteran, tapi untuk mengenal yang sifatnya rohani,
sesuatu yang sangat sulit bagi diri kita semua. Bukan berarti kita mengenal segalanya tentang diri, karena itu bukan hal perkara yang mudah, bahkan tidak mungkin. Mengenal diri supaya paham bahwa diri kita kecil dan Allah yang maha besar. Kita adalah bodoh, Allah yang maha pintar, yang maha berilmu. Dan dengan mengenal diri kita, maka kita akan mengakui kebesaran Allah dan akan senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.